Oke, kita mulai. Yang pertama, pastikan user formnya kamu ganti namanya. Karena ini aku mau ngambil nilai ya. Jadi kamu bikin bagus-bagus, bikin rapi-rapi. Ada user form barang, customer, karyawan, transaksi. Jadi jangan pakai nama user form 123. Ketahuan benar pemalasnya ya. User form barang, ini nanti dibikin bagus. Aku pengen kamu kasih kop. Kasih kop kayak user form transaksi yang kamu buat. Ini namamu ya. Ini nama, ini name, di sini transaksi jual, dan ini juga dibikinkan kop juga yang lainnya. Pokoknya aku akan menilai kualitas senimu. Kalau sudah aplikasi kayak gini sudah bagus, sekarang tinggal seninya aja lagi. Nah, ya bikin ya, karena ini pun jadikan UTS. Minggu depan dikumpul, oke? Harusnya minggu ini, minggu ke-8 ini UTS, cuman jadi minggu ke depan. Nah, customer, barang, karyawan ini kuanggap sudah beres ya. Dan yang pertama kali harus kita rapikan, kalau transaksi mulainya dari B8 biar enak lagi, karena nanti setelah ini ada nota, ada laporan, jadi semuanya diseragamkan, posisinya di B8, karyawan di B8, bantuan kagak ya. Nah, barang di B8 semuanya, yang B7 kasih petik 1. Jadi semuanya diposisikan seperti itu. Bisa? Selanjutnya kita fokus ke transaksi. Aku mau mengajarkan membuat transaksi seperti ini. Nih. Ini muncul nomor sama tanggal otomatis. ID customer-nya muncul, namanya siapa ya. Kemudian kode barangnya muncul. Kemudian KTY-nya 4 ketika diproses masuk ke sini. Oke? Ini tahap ini dulu. Minggu depan baru kita ke nota. Habis nota baru dikumpul. Tapi aku minta semingguan kamu bikin bagus. Nah, tahu di sininya putih ketika dijalankan hijau? Tahu enggak? Di form initial me back color PB violet. Adakah violet? Oh, jadi hitam. Enggak ada berarti violet. Nah, pink ada enggak? Nggak ada juga. Nggak ada, jadi hitam ya. Nah, kalau mau PB pink, klik ini. Klik yang for color-nya ini, copy, double klik. Ini kita pastekan kodenya. Jadi ketika dijalankan, tuh. Paham sedikit? Oke, gue lanjutkan ya, nggak penting. Nah, sekarang tugasnya adalah coba aku mulai dari 0 aja lagi, user form 2. Nanti kamu ganti user formnya namanya transaksi ya. Cuman karena patokan kita seperti ini. Ingat, ini ID customer-nya combo box, kode barang combo box, kode karyawan combo box. No. Jadi kategori customer tidak ada yang di combo box. Ini ku copy paste, Ctrl A, copy baru Ctrl paste. Oke. Proses, batal, simpan, hapus. Ini kenapa bisa bikin icon-icon kayak gini? Ada gambarnya. Ya. Ini ada namanya cari icon, aplikasi icon di internet. Terus kamu masukkan di picture. Ada picture di comment button tuh icon ini. Nanti ketika kamu cari gambar icon apa aja jadi di sini. Picture. Nah, ini icon. Ada enggak gambar di sini ya? Icon-icon ya. Nih icon. Nih misalnya ini. Tuh berubah kan? Itu maksudnya. Itu jadi tampilan cari icon-icon. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah ini masih kosongan bosku. Ini masih kosongan. Ketika dijalankan masih seperti ini ya. Langkah pertama adalah aku mau bikin tanggal sama nomor sesuai isian terakhirnya. Rumusnya adalah di form initialet, user form klik, pilih di sini ini tialet langkahnya. Form initialet mau ganti warna enggak usah. Mi titik back color, warna apa yang kamu suka? Misalnya pink kayak tadi ya, nggak bisa di copy paste lagi sudah. PB green, ada enggak green?
Oh ada, kalau ininya berubah berarti ada. Nah, terus langkah kedua kita bikin nomor otomatis. Ketika dijalankan nomor sama tanggal otomatis. Nomor otomatis ini ada rumus di sini. Ada fungsi namanya norut. Ini dia. Kukopikan aja. Kukopikan. Atau mau kuketik ulang biar kamu paham. Ketik ulang. Berarti aku copy paste dulu ke notepad biar aku bisa nyontek. Ya kan? Ini kita minimize. Di mana kecilinya? Nah, seperti ini. Kita tarik ke sini. Nah, di sini, di user form ini, kita bikin sebuah fungsi. Fungsi itu, kalau kemarin bikin modul enggak? Ada modul enggak kemarin? Enggak kan? Bedanya modul sama fungsi, kalau modul itu bisa dipakai untuk semua tempat, tapi kalau sebuah rumus fungsi atau formula ditempatkan di sini, hanya bisa jalan di user form ini. Di user form 2 aja jalan. Function nomor urut, nomor urut, norut, enter. Jadi kayak gini. Paham? Function norut nomornya apa? Pakai rumus dulu, dim nomor as string, dim r nomor as string. Kemudian daripada itu fokus ke sheet. Sheetnya apa? Nama sheetnya ini sheet transaksi, sheets transaksi. Kamu nggak apa-apa tidur-tiduran, ketiduran juga nggak apa-apa. Dunia aja ini. Sheet transaksi select. Fokusnya ke rank yang pertama kali. Ranknya rank apa di sini bosku? Rank A7 yang dikasih Phantom ya. Nanti ini kop-kopnya kamu baiki ya. Ini juga kasih kop juga ya. Nama perusahaannya ya. Bikin bagus-bagus, cantik-cantik. Karena aku nilai rumusmu yang benar. Habis itu ke tata letaknya senimu yang ku nilai. Oke, gua lanjutkan lagi bos. Sheet transaksi fokus rank is. Kenapa di sini ngetiknya? Maklum puasa. Oke. Nanti kita buka puasa bareng ya di Islamic. B7.select. Fokus. Kemudian di sini rank selection titik n sl dot select. Nah, jadi ketika ini misalnya di sini ini apa namanya? Ini apa namanya? No trans ya. Ini apa namanya? Tanggal trans. Nih. No trans titik palui atau teks sama dengan no root. Nah, no rootnya kayak gini. Ketika ini dijalankan, tuh, dia fokus ke isian yang paling bawah kan kayak kemarin. Paham maksudnya? Dan isian paling bawah ini akan dibacanya. 3 kalimat terakhir ini diambilnya. Jika dia terakhir nomor 8, maka ditambah 1. Paham maksudnya? Jika dia 3 terakhir itu nomornya bukan nomor 8, misalnya ini gua hapus ya, gua hapus. Mana di sini home, mana di sini clear, where are you, clear all. Nah, ketika gua jalankan tag, nah ini jadi, tapi bukan angka ya. Ketika dia bukan angka, maka otomatis jadi 001. Bisa ngikutin omonganku? Oke, lanjutkan ya. Kalau nggak tahan, angkat tangan, angkat kaki, terserah. Jadi ini ku tamatkan sampai input data, nanti kamu lengkapi semingguan, minggu depan bikin nota, baru kumpul, jadi UAS. Oke, kita lanjutkan rumusnya. Nah, karena aku nggak pernah, jarang aku hafal ini, kadang-kadang lupa, kadang-kadang hafal. Jadi caranya kayak gini kalau belajar. R nomor itu sama dengan ngambil right sebelah kanannya 3 digit di sebelah kanannya. Aktif cell titik palui, ambil 3 digit. Nah, jika dia berupa angka, maka ditambah 1. Tapi jika bukan berupa angka, maka mulai dari 001. Jika
if is numeric. Nah, ini kamu nggak usah hafal, ketik aja ya. Nomor, then nomor sama dengan R nomor. Kemudian nomor sama dengan nomor tambah 1. Kok kurang 1? Tambah 1. Kemudian R nomor itu ambil di sebelah kirinya, lab. Lab petik 1123, karena di sini ada 3 ya. Jadi kita 3, habis itu koma 3, kemudian len CSTR apa ini Pak, ketik aja ya. Tutup kurung dan ya kan, enter aja ya. Nah, apa ini? Ada yang ketinggalan, lab CSTR nomor, ketik len dan CSTR buka kurung nomor. Nanti aku bagikan, ku screenshot, tenang aja, lihat aja dulu. Else, jika tidak ada pilihan lain, R nomor sama dengan petik kita kasih angka 001. Baru kita akhiri dengan and if. Bari norut sama dengan R nomor. Nah, ini biasanya aku kasih jorok ke dalam biar mudah dipaham. Karena ini sebuah kondisi, ini keputusan. Keputusannya apa? Ya. Nah, jadi ketika ini dijalankan, tuh langsung dia 001. Paham? Atau dia misalnya mau kita kasih kode di depannya. Kenapa cuy? Buka internet terus cuy. Nah, kodenya gini, tambah transaksi. Misalnya penjualan P strip petik dan. Jadi ketika dijalankan nih P001. Jadi nambah P002 turun ke bawah. Bisa ngikutin? Lanjut? Lanjut kah? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya memasukkan rumus tanggal transaksi. Tanggal transaksi di POM initialize. Gimana langkah-langkahnya ya? Jadi kamu ketik aja dulu ya. Atau ketik dulu ini rumusnya, langkah pertama, nanti kamu ketik, nurut dulu ya, baru user form, initialize, baru mi titik tanggal TX, bisa pakai mi kalau kamu lupa ngetik yang ini, nggak hafal, titik palui, sama dengan format, date, time, kemudian di sini now, saat ini, ambil kata 2, tutup enter. Jadi ketika dijalankan, ngambil tanggal sekarang. Lanjut. Sabar, hadirkan energi positif. Nggak apa-apa kamu ngantuk karena bisa nonton dari YouTube. Lanjut ya. Nah, sekarang kita mau munculkan, karena kemarin kamu belajar bikin ID customer, ketika di sini diketiknya 2145 muncul ya. Maka rumus ini bisa juga kita terapkan ke tempat tadi. Ini kita copy paste. Tapi aku mau ngasih rumus yang versi kedua. Rumus ini digunakan untuk pencarian data, tapi ada rumus yang khusus untuk di transaksional. Rumus yang pertama, rumusnya adalah begini. Di POM initialize, mana ya? Di sini tadi ya. Oh, di sini ya. Salah aku buka. Ini kita buka. Kita lanjutkan ya. Yang pertama aku mau ngisi ini rososnya. Yang rosos di sini kayak laki-laki perempuan. Masih ingat? Nggak ingat nggak apa-apa. Nah, karena yang penting kamu paham. Mi titik apa nih? Iya, lupa gua. Ingat ya aku nih, ini apa namanya? Edicus. Kode car cebok. Ini kode barang cebok. Atau gini aja, cus cebok, cus cebok, ini car cebok, karyawan cebok. Kalau ini barang cebok, ya. Ini pelanggan cebok, ya, biar enak dipahamin.
customer cebok. Nah, paham kan sedikit? Ingat ya, jangan beleng-beleng. Nah, ini customer cebok biar mudah dipahami. Nah, lihat ya, mi titik customer cebok atau di sini untuk mengisi combo box. Customer cebok raw sauce sama dengan ngambil dari sheet apa? Sheet customer. Raw sauce-nya dari B yang ada isinya B berapa? B8 itu kolom headingnya. B9 isiannya ya. B9 sampai misalnya B100. Nah, kita di enter. Terus mi titik apalagi? Car cebok. Nah, titik raw sauce. Sama dengan karyawan tanda seru B. Ini buka internet terus nih. Sudah konekkan aja 192.168. Masukkan user punya orang, oke kan. Oke, tutup. Ya. Karyawan B9 bisa sampai B1000. Terus mi titik barang cebok. Raw sauce. Sama dengan sheet barang. Namanya sheet barang kah apa di sini? Oh ya, sheet barang ya. Ingat, sesuaikan nama sheetmu apa ya. Ya, aku tahu matamu sudah merah. Sabar. Barang tanda seru B9 sampai B100. Nah, jadi kalau ini kita fly, nah muncul kan? Kayak kemarin kan? Cuman, ada cumannya. Kalau ini sampai B100 pasti ada yang kosong. Kita mau sampai isian yang terakhir aja. Kita buat sifatnya dinamis. Jadi ketika dijalankan akan mengisi ke isian terakhir. Isian terakhir misalnya B2145 di barang itu raw sauce-nya posisinya di nih 2145 mana? Customer 2145 tuh di raw sauce B23 ya, bukan B1000 tadi ya, B100 ya. Kalau misalnya di sini kita isi nah 28 berarti maunya harusnya B28. Gimana supaya otomatis membaca B28, B29, B30, maka akan kita tambah rumus lain. Kemudian raw sauce-nya bukan rank B ke B, tapi kita sampai F, ambil sampai BF kalau untuk barang. Oke, kamu lihat aja. Pahamnya enggak apa-apa 10 tahun lagi. Hah? Ini kita ganti namanya BF. Kita tambah rumusnya dan sheet barang customer buka kurung, pakai petik-petik, sheet customer petik-petik ya, titik ranknya pakai B7 yang ada isiannya titik N SL down, turunkan ke bawah, ini coding dot row. Ini sebuah rumus. Nah, sheet customer rank B7 and SL down. Otomatis ketika engkau jalankan, customernya akan pas pada posisi 250. Gitu. Nah, supaya kita yang lain juga begitu, yang pertama, kalau karyawan sampai BE, kalau barang sampai BE juga ya. Oke, kita buat di sini bosku. Customer ini sampai BE, kita ganti huruf E. Barang kita ganti huruf E, sesuaikan sampai jumlah kolomnya. Nah, ini kita copy paste. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ini gua ganti Ctrl C, Ctrl V, ini Ctrl C, Ctrl V. Jadi ketika dijalankan nih. Ya. Muncul kan? Muncul kan? Sekarang rumus supaya ngisinya. Oke? Rumus supaya ngisi. Sabar, tenangkan pikiran, hati, perasaan, perbuatan, hadirkan energi positif, tarik nafas, buang.
Jangan lupa udara mulut lempar ke samping. Ya. Oke, kita lanjut. Apa-apa, dunia aja ini. Lanjut. Lanjut kah? Kamu bulan puasa, maksudnya aku nggak mau pengen kamu anu. Oke. Itu bersin terlanji yang pernah ada di dunia. Oke. Oke. Lanjut. Oh. Lanjut. Dah, sudah? Itu masih belum senyum tuh. Udah. Merah matanya. Ini aku kalau nggak ngelawak dulu kamu stres. Ya. Lanjut ya. Nah, ini maunya aku ketika ini form initialed kayak yang di sini kayak barang. Ketika form initialed kan turun ke isian paling bawah ya. Nah, isian paling bawah kan ada rumus di ini. Di form barang ini ya, selection sl.select nih ya. Nah, ini biar turun ke bawah di form user form 2 ini, di form initialed-nya kita tambahkan ini, paste, ini kita ganti sheet transaksi. Jadi ketika lu jalankan, pokoknya dia turun ke bawah. Nah, selanjutnya adalah ini rumusnya. Rumusnya yang tadi, tapi pakai versi yang lain. Oke? Boleh sama. Mau yang sama kah? Ya gampang. Ini ada boleh sama. Kalau mau sama kayak gini, mau sama bosku. Aku ambil mana sheet apa nih, customer ya. Nah, tinggal double klik ini aja, tinggal kita copy ya. Tinggal kita copy, tinggal kita pastekan ke sini. Wah, kena cacar. Nah, ini kita turunkan ke bawah sini biar enak dipahamin urutannya. Ctrl V ya, customer cebok. Nah, ini customer ceboknya kita ganti di sini. Ini bukan text ID customer, Ctrl V. Karena tadi kita ganti, ini kita ID choose. Kemudian kita sampai apa customer, lengkap enggak dia di sini? Lengkap ya? Ini nama, ini alamat, ini textbox HP, ini textbox KT. Karena copy paste dari sini kemarin. Ini copy paste. Jadi ininya sama persis. Nah, kamu copy paste enggak? Nah, makanya 20 menit lebih. Oke, lanjutkan. Nah, kalau ini sudah jalan, kita tes bos. Deba, kerso. Ternyata user form karyawannya di sini apa? Dia bukan combo box, tapi tes box. Kita copy ya, raso. Nah, Ctrl V, Ctrl V. Jadi ketika kita jalankan, tuh muncul. Tapi kenapa nomornya sama nih? Harusnya silver ya? Apa yang salah? Apa? Iya, yang salah yang mana? Kategori jadi nomor. Mana? Textbox alamat sudah bujur, ya kan? Oke. Sudah ya, pakai rumus lain aja ya. Pakai rumus lain ya. Oke, kita pakai rumus lain. Karena carinya capek, yang mana yang salah ya? 0, 1, 2, 3, 4. Coba kita jalankan lagi, aku penasaran nih. Kita lihat tag. Kenapa masih ambil angkanya di sini 476? 476 dapat dari mana dia? Dapat di mana dia ya? Hah? Di bawahnya? Oh, di atasnya dia 41476 di atasnya ya. Kenapa pulang dia di atasnya? Beleng-beleng. Nah, 04 01 04 textbox katek choose FC address. Oke. Nggak usah kita pikirkan capek.
Intinya rumus itu bisa dipakai, cuman harus ngetik manual biar kamu sinkron dengan kepalamu. Rumus lain adalah begini. On, error, resume, next, enter. Rumusnya adalah begini, bosku. Yang tadi apa? Mi titik nama cus ya. Text box nama cus. Mana nama cus? Nama customer ya. Titik text itu ngambil dari mi titik customer cebok titik kolom 1. Mi titik text box habis nama tadi apa? Alamat. Titik tag mi titik customer nah cebok titik kolom yang kedua. Mi titik text box apa lagi? Alamat hp.text sama dengan karena dia HP kasih petik 1 kayak gini biar nolnya tidak hilang. Paham maksudku? Dan mi titik customer cebok kolom 3. Nah, coba kita jalankan. Muncul kan? Ya, muncul. Nah, ini kenapa ada petiknya juga ya masuk ya? Ya sudah, nggak usah pakai petik. Coba jalankan lagi. Muncul ya? Paham? Paham maksudnya kolom 1, kolom 2, kolom 3? Kalau nggak paham, lihat di sini. Ini kan customer. Ini kan 0. Ya, ini 1, kolom ke-1. Ini kolom kedua. Ini kolom ketiga, kolom ke-4. Kayak main VLOOKUP. VLOOKUP-nya, ya kan? Nah, ketika di sini di blok, gemoynya, Pang. Oh, Pak Antas Labcom 3 cuy. Nah, Labcom 2 aja. Nah. Sekarang laptopnya harus connect internet terus, kalau enggak kayak gitu. Nah, ini ketika di blok tadi B sampai F ya. Nah, itu bikin jadi indeks 1, 2, 3. Kenapa? Karena tadi di sini kita buat B sampai F. Coba ini B sampai B aja. Apa yang terjadi? Tuh, nggak mau muncul. Nggak ke ROS. Tapi karena tadi kita ganti B sampai F, sampai BF, maka jadi kolom 1 tinggal panggil. Nah, yang kategori lagi 1, mi titik text box KT. Gemoy. Mi text box KT cus titik text sama dengan mi titik cus tumer cebok kolom berapa? Kolom berapa? Kolom ke berapa? Kategori customernya? Kolom ke berapa? Kolom ke berapa? Kategori kolom ke? Oke, namanya pangloadingnya Nah, jadi ketika ini dijalankan, tuh masuk. Itu rumus versi ini. Jadi rumus pencarian data itu nanti, misalnya cari data transaksi nomor berapa, tapi nanti kita bikin kolom sendiri yang rumus yang ini nih. Yang rumus ini ya, itu akan kita manfaatkan ketika nanti kita cari data transaksi. Misalnya begini, tambah text box di sini ya, gua tambah di sini. Nah, jadi di sini ketik ada cari. Jadi ketika ketik di sini, nanti di sini muncul. Itu nanti biar enggak beleng-beleng kita hapus dulu ya. Nah, lanjut lagi rumusnya ini tinggal kita copy. Ini kita copy. Masuk ke sheet ini karyawan, baru kita paste biar mudah dipahami. Ini kuturunkan ke bawah biar kamu tahu urutan cerita hidupmu. Mau dibawa kemana hubungan kita, ikuti saja aku. Nah, Ctrl V. Ini kebanyakan cuy. Nah, nanti ini kebanyakan ensubnya cuy. Ctrl X. Nanti kita turunkan ke sini. Nah, ini kita rubah lagi. Karyawan. Karyawan sampai apa? Text box nama Mana nama karyawan di sini ya? Nih, nama karyawan.
Ini kita ganti. Yang karyawan ceboknya kita copy, ini kita Ctrl V, sama Ctrl V. Karena karyawan tadi cuman sampai 3 aja ya. Sampai BE aja. Nah, terus ini ganti nama, habis tuh apa tadi? Karyawan. Jabatan. Ada jabatan di sini. Nih, text box jabatan. Berarti coba kita lihat karyawan sampai apa. Ini sudah diwakili karyawan cebok. Ini text box nama ini jabatan cebok. Berarti cuman sampai 2. Ini kita hapus. Coba kita jalankan. Sampai di sini bisa ngikutin? Bisa kan? Sabar. Dunia aja ini. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Barang ada berapa barang tadi? Barang itu informasinya di sini. Mana barang yang mau kita masukkan? Mana barangmu, bos? Nih, 1, 2, 3. Ini enggak. Ya, ada 3 berarti. Jadi di sini barangnya ada 3. Ini kita copy. Ini kita pastekan ke sini, kita pastekan ke sini, kita pastekan di sini. Terus ini namanya barang cebok. Terus di sini nama barang. Text box nama barang atau nama aja di sini kok nggak salah. Berarti di sini harga, text box harga. Jadi ketika ini dijalankan, ini kita masukkan, kemudian ini kita input, kok nggak muncul? Malah pensil di sini. Wah, beleng-beleng. Kenapa? Kolom barang cebok.text sama dengan kolom. Salah, harusnya ini nama. Terus paste, ini satuan ya. Titik text box mana satuan di sini? Sabar. Nah, text box satuan harga. Coba gua jalankan. Masuk ya? Lanjut. Sekarang KTA-nya mau kita isi pakai rumus Rossos lagi, tapi pakai yang list. Nah, double klik lagi supaya KTA-nya ada isiannya, kita simpan di sini satu lagi. Mi.KTA tadi apa namanya, cuy? Bismillahirrahmanirrahim. Namanya combo box KTA atau KTA cebok. KTA cebok. Nah, di sini double klik di sini. Mi.KTA cebok .list ya. Bukan Rossos tapi list karena kita nggak bikin datanya di Excel kan. Nah, bikin aja di sini array kayak kemarin laki-laki atau perempuan karena dia berupa angka nggak pakai petik 2. Satu lagi deh 9. Tutup. Jadi ketika dijalankan ada pilihannya. Paham sedikit? Ini teksnya ini ku ketengahkan ya. Kalau yang ini teksnya ini awalnya di sini ku to right ya. Kalau ini to right juga. Nah, lanjut sekarang rumus berikutnya adalah ini dikalikan ini masuk ke sini. Rumusnya itu disimpan di dalam ini. Jadi setiap combo box dan combo box ini ada rumus. Oke, lanjutannya kita turunkan lagi ke bawah biar kamu tidak beleng-beleng. Sabar, dunia aja ini. Apalagi ini, kurapikan sudah. Oh, kurang naik ke atas. Nah, rumus KTA cebok sama dengan perkalian antara mi.jumlah, ada enggak jumlah? Text box jumlah titik palui sama dengan kita kasih val buka kurung KTA cebok dikali apa di situ? Val apa dikali harga text box harga ya. Mi apa gerang namanya? Text box harga.
Nah, enter. Nah, ya sudah. Nggak tahan dia. Dingin. Lanjut. Nih rumusnya. Mi titik cebok pelu. Tambah ini lupa gua on error subnext. Jadi kalau misalnya datanya itu kosong, tidak muncul error. Nah, ketika ini dijalankan, pilih barangnya, KTA-nya nih muncul otomatis. Ya kan? Tinggal rumus proses. Tag proses rumusnya sama kayak rumus yang kemarin. Mau lanjutkan? Sampai selesai? Ya. Oke, kalau lanjutkan sampai selesai, yang mudah-mudah dulu. Kalau selesai rumusnya N, ya kan? Terus yang rumusnya kalau batal, rumusnya apa batal? Mengosongi semuanya. Batal. Nah, banyak pula yang kita batalkan. Hapus ya. Kalau mau batal, yang dikosongi mi titik no trans ya, sama dengan petik-petik mi titik tanggal tx sama dengan petik-petik, terus mi titik apa lagi, id choose customer cebok sama dengan petik-petik. Nah, karena aku tidak mau capek ya, kita copy, kita paste. Ini kita copy ganti petik-petik aja. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Dia nggak apa-apa, nggak pakai teks juga nggak apa-apa. Maksudnya apa? Ketika dijalankan kan, yang kayak gini ya, baru kita batalkan ya, jadi kosong ya. Paham sedikit? No, jangan banyak-banyak. Oke, lanjut lagi yang batal. Apalagi tadi lanjutannya, mi titik karyawan cebok sama dengan petik-petik. Terus kita ambil yang karyawan di sini, kita hapus, Ctrl C, baru Ctrl V. Ini kita ganti petik-petik 2, atau mau pakai rumus aslinya PB null string. Nah, ini rumus aslinya untuk ngosongin. Tapi kan kamu pusing nanti ya. Petik-petik aja. Mi titik di sini apa? Barang cebok sama dengan petik-petik. Kemudian barang cebok isiannya apa aja, Bu? Ini, Bu. Ctrl C. Ctrl V. Ini kita ganti petik 2, ini kita ganti petik 2, ini kita ganti petik 2, terus kita panggil user form initialize-nya. User form ini kita panggil, klik copy, atau nggak usah dipanggil. Jadi ini ketika diisi kayak gini ya, ketika kita isi mau kita batalkan kan kosong ya. Cuman kalau kita panggil user form initialize, kita masukkan di sini user form initialize-nya. Di mana tadi batal tadi? Di sini Ctrl V, rumusnya ini kita panggil di sini lagi. Ketika ini kita batalkan, ya. Nah, ininya tetap nomornya akan merefresh. Paham maksudku? Paham? Jadi takutnya yang nomor-nomor ini dihapus dulu nomornya baru panggil lagi. Lanjut, bisa ngikutin? Lanjut aja dulu ya. Kalau hapus, nanti sebenarnya hapus ini pasangannya dengan cari yang hapus itu. Hapus belum bisa kita pakai, cuman rumusnya ini selection titik entire rows titik delete. Nah, ini rumus yang hapus ya. Ini gua simpan di mana nih? Bawah aja ya, biar kamu paham pola pikirnya ya. Biar tahu urutannya, nanti kan ku foto, screenshot, kamu kerjakan. Habis nih mau istirahat juga enggak apa-apa. Nah, lanjut. Lanjut. Satu rumus lagi bisa bertahan, bosku. Di proses. Tarik napas dalam-dalam, baru buang, hembuskan napasnya ke kawan sebelahnya. Proses button kan rumusnya ini mana rumusnya yang tadi yang batal tadi? Nih ya. Proses button itu rumusnya Ctrl copy, baru kita paste. Rumusnya apa kemarin? Ini rumusnya proses button ini apa rumusnya?
Nih, active cell 0,0 titik value, ya kan? Nah, ini kita kontrol C. Yang penting logikanya sudah dapat. Ini kita kontrol V. Ini kita kontrol V, kontrol V, kontrol V, kontrol V, kontrol V, kontrol V, kontrol V. Ini masukkan ini. Nah, oke. Ininya dihapus. Nggak boleh ada 2 sama dengan ya. Ini dihapus. Mudah-mudahan kamu paham sedikit ya. Dihapus, 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 dihapus. Nah, ini nomor trans titik teks kita tambahi. Kalau tanggal, format, buka kurung, mi tanggal titik palu, nah, koma, dia dd, yyyy. Kita bikin format yang sesuai dengan ini. Mau nggak dijalankan? Kalau error aku nggak tahu. Atau kita nyontek dulu rumusnya apa di sini. Oh, kasih petik. Ya, kasih petik. Kasih petik di sini. dd, yyyy. Lanjut. Karena nanti di semester berikutnya kamu sudah coding, bikin aplikasi. Dasarnya ini yang awalnya ini yang menentukan masa depanmu. Nah, HP, kalau HP karena diinput ke dalam sheet pasti jadi 0, kasih petiknya sekarang. Kalau tadi enggak. Nah, kasih petik 1. Nah, ini kita ganti sesuaikan dengan ininya ya. 0 1 2 3 4 ya. Tapi kalau sudah sesuai, sudah bujur, benar, ini bisa kita hapus. Ya. Tapi kalau belum bujur, tidak apa-apa, bantuan, tulis dulu di sheetnya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, ini 10, ya kan? Ini 11, ini 12, ini 13. Harusnya kan ada berapa tadi? Ada 15. Apa yang kurang? No, tanggal, customer, alamat, HP, karyawan, textbook nama. Yang kurang adalah kuantitas sama jumlah. 13, 14 sama 15. Mi titik apa? Kitty cebok ya. Mi titik textbook jumlah. Titik teks. Oke. Ini ganti value aja ya, karena berupa nilai ya. Tahu bedanya teks sama value? Kalau yang berupa angka-angka ganti value. Oke, gua masukkan input datanya, mau apa kagak? Proses, mau kan? Mau kan? Cuman yang jadi masalah, ini kita kosongi lagi. Berarti yang rumus batalnya ini kita ambil, kita copy, kita akhiri di sini. Kita panggil. Jadi ketika ini dijalankan, ya, proses. Ini turun ke bawah, ini ganti baru. Masuk logika berpikirnya? Oke. Mau tambah cari data? Nanti dulu. Yang mana ndak hilang? Oh iya, ketinggalan di rumus batalnya. Nah, berarti kita tambah di batalnya. Mana tadi rumus batal? Nah, di sini tambah mi titik kitty cebok ya. Sama dengan petik-petik mi titik textbook jumlah sama dengan petik-petik. No. Atau kitty ceboknya langsung kembali ke 0 bisa. 0, tapi ndak usah gini ya. Coba lagi jalankan. Ini dasarnya loh, dasar sekali nih. Sabar. Habis UTS lebih ngerikan lagi. Nah, jadilah seperti ini. Masuk ya? Lanjut? Mau masuk ke nota enggak? Hah? Mau pencarian data enggak? Enggak. Oke. Ini aku rekam dulu, nanti kamu kerjakan semingguan di rumah, bikin bagus-bagus tampilan, karena minggu depan kita pencarian data sama nota,
Setelah pencarian data sama nota selesai, kumpul jadi UTS. Nggak bisa kamu nggak kerjakan di rumah ini, aku jadikan PR. Berarti itu Hah? comment buttonnya cuma 4 itu proses baca. Iya, untuk sementara yang ini, ya, untuk sementara. Padahal yang hapus ini nggak akan bisa jalan kalau nggak pakai rumus cari dulu. Hapus ini akan berjalan ke datanya dicari, masuk ke sini baru bisa dihapus. Jadi rumus carinya nanti aja dulu ya. Rumus hapusnya tapi tetap dimasukin. Masukin aja sudah. Aku lihat matamu merah-merah semua. Nah, 45 menit apa enggak kamu merah matamu?